Oke, bertemu lagi di video ketiga. Kali ini kita akan menambahkan Swagger UI yang kemarin. Karena map OpenAPI ini sangat baru dan baru diterapkan di .NET 9, mungkin kita akan mengubahnya atau kita akan menggantinya memakai Swagger saja, mulai dari Swagger Generation sampai ke Swagger UI. Jadi kita cek dulu apakah dia itu memakai library itu sendiri untuk map OpenAPI atau memakai dari framework. Nah, caranya itu kita bisa lihat di CSProc example ini. Tadi saya mengganti dari solution view ke file system view. Kita bisa klik 2 kali di CSProc. Nah, ternyata dia memakai package Microsoft ASP.NET Core OpenAPI. Nah, ini kita bisa hapus saja. Setelah kita hapus, nah, dia bakal error. Ini bakal error. Kita akan mengganti memakai Swagger. Untuk di package nuggetnya kita cari swas atau ada 2 package utama untuk memakai Swagger sebagai dokumentasi API kita. Kalau Swagger Gen ini digunakan untuk membuat daftar yang tadi, yang .json tadi. Nah, ini Swagger Gen. Kalau Swagger UI itu digunakan untuk menampilkan atau membuat tampilan dari Swagger UI di sini. Nah, biasanya kalau teman-teman atau rekan-rekan butuh hanya salah satu saja, itu bisa dipilih salah satu. Cuma di sini ada beberapa package yang bisa dipakai. Kalau yang biasanya dipakai semakin kalau teman-teman itu hanya butuh yang spesifik kegunaannya, itu bisa dipilih-pilih. Jadi tidak hanya langsung Swashbuckle ASP.NET Core ataupun Swashbuckle saja. Itu nanti bakal terlalu berat, karena saat kita memilih project root ini nanti seluruh package-nya itu di-download semua. Kalau kita cuma butuh beberapa, contoh ini, kalau Swashbuckle tidak ada ASP.NET Core-nya, itu biasanya dia digunakan untuk di Microsoft ASP.NET Web API Web Host ataupun, jadi biasanya kalau aplikasi yang nggak pakai ASP.NET Core, ASP.NET Core itu ditujukan untuk aplikasi web. Jadi webnya dari .NET itu package-nya itu namanya ASP.NET Core. ASP.NET Core. Kalau kita bisa lihat infonya itu Swagger info, Swagger generator for APIs, lalu Swagger UI middleware to expose embedded version of Swagger UI. Kalau Swagger saja to expose Swagger JSON endpoint from API. Oh, ini untuk expose endpointnya, ini itu untuk Swagger generatornya, ini untuk Swagger UI. Kita coba satu persatu. Pertama yang pasti adalah kita buat alatnya, kita taruh alatnya untuk membuat daftar API kita, untuk tulis API kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita taruh di rak DI kita atau DI container. Kalau teman-teman bingung itu
istilahnya fungsi apa yang kita bisa pakai dari sebuah library, itu tinggal klik kanan lalu klik show GitHub page. Di sini ada dokumentasi yang jelas untuk menggunakan si library tersebut. Nah, kita tulis builder, kita tambahkan di service-nya Swagger Gain. Nah, ini adalah tempat menaruh alat untuk membuat daftar endpoint yang ada di API kita. Lalu coba, nah, kalau kita saat kita install Swagger Gain, maka secara implisit dia menginstal package Swagger. Nah, kalau kita baca middleware untuk expose Swagger JSON endpoint. Nah, jadi kita tidak perlu install manual, tinggal di sini tambahkan app use Swagger. Nah, lalu untuk kita tahu apa sih endpointnya, ya tinggal Ctrl+V saja atau F12. Nah, di sini kalau use Swagger, semisal dia ada Swagger option, maka dia akan menambahkan Swagger middleware dan ditambahkan opsinya. Tapi kalau mau Swagger, dia untuk nge-mapping dari endpointnya itu kita mapping agar bisa diakses. Cuma kalau kita lihat di sini, akhirnya tetap dia membuat use Swagger lalu di map get. Oke. Dan lebih ringkasnya itu tetap memakai use Swagger. Kalau kita tes di sini, kalau kita lihat di sini terjadi kegagalan karena saat kita menambahkan tool Swagger Gain, dia memerlukan alat lain ataupun service lain agar Swagger Generator ini bekerja. Service are not able to be constructed Swagger Generator. Dia memerlukan API Endpoint Explorer agar bisa bekerja. Dia berhasil buat berjalan. Lalu default untuk endpoint dari Swagger adalah jadi dia bakal membuat sama persis seperti map OpenAPI tadi. Lalu kita tambahkan Swagger UI untuk menampilkan apa yang didefinisikan oleh Swagger ini menjadi sebuah tampilan yang sangat cantik. Kita akan membutuhkan library Swagger UI. Nah,
untuk Swagger UI itu defaultnya itu tidak memerlukan tools apa-apa, hanya saja dia sudah default untuk ngambil ke endpointnya si Swagger. Kalau kita lihat di sini, nah, di setup action Swagger UI, Swagger UI. Nah, dia bakal kalau dia itu hanya Swagger, maka dia akan direct ke index HTML. Kita coba jalankan. Dari tampilan yang sangat membingungkan tadi, itu bisa jadi sebuah UI yang sangat bagus. Di sini kita langsung bisa menjalankan tanpa postman. Jadi kalau kita coba execute, nah, respon yang kita dapat dari API kita itu seperti ini. Juga kita bisa juga. Jadi tim kita atau front end itu bisa langsung mengetahui endpoint apa saja yang ada di server kita dan langsung bisa melihat respon yang mungkin saja terjadi di endpoint itu apa saja. Seperti ini, ada responnya itu 200 rupiah dengan skema yang mungkin dikembalikan oleh server itu seperti ini, dan hasilnya adalah memang seperti ini, sebuah array dari beberapa objek. Nah, lalu untuk mengubah-ubah bagaimana tampilan ataupun behavior default dari Swagger ini, itu caranya adalah memakai konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi bisa dilakukan berbagai cara. Kalau kita lihat di Swagger UI tadi, konfigurasi dia itu memakai Swagger UI option. Nah, dia bisa diatur langsung memakai new Swagger UI dengan new Swagger UI option, ya, ataupun di Swagger UI menggunakan action. Nah, jadi kalau teman-teman bisa memakai dua cara, bisa memakai new Swagger UI option seperti ini, ya, atau menggunakan stylenya jQuery yang sangat sering dipakai oleh developer.net, yaitu di Swagger UI memakai ada yang namanya ini action tadi, option, lalu memakai tanda lambda, kalau itu burung seperti ini. Jadi ada dua cara, tapi yang sangat-sangat ringkas dan bagus dilihat, enak dilihat itu yang seperti ini. Kita bisa atur behaviornya, mungkin kita tambahkan deva enable trade-off by default seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, saat kita expand pertama kali, ini ada tulisannya try it out. Kita akan ubah agar enable trade-off by default, memakai cara yang kedua yang biasa dilakukan. Atau kalau yang ini bisa
shortcut yang sudah disediakan, atau yang namanya ini adalah extension yang sudah ditaruh. Contoh, kalau kita ingat by default sebenarnya dia itu adalah mengubah option config type artinya menjadi true. Itu kalau kita tulis di sini config object sama dengan config object true. Jadi akan sangat ringkas menggunakan versi kedua yang ini. Nah, bisa juga kalau ingin lebih rapi lagi agar tampilan kita itu di bagian pipeline ini adalah pipeline atau urutan kerja dari aplikasi kita itu sangat rapi, tidak kebanyakan coding seperti ini. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya yang tadi, dia itu kan menggunakan Swagger UI option. Cuma kita bisa lihat di sini sebenarnya dia coba mengambil dulu dari i option, Swagger UI option, atau option itu kalau di .NET adalah konfigur. Contoh, kita punya sebuah alat, dari alat tersebut punya settingan sendiri-sendiri untuk bisa bekerja. Contohnya itu sebuah board itu ada pengaturan kecepatan, lalu pengaturan mata boardnya. Nah, itu bisa diibaratkan seperti itu. Option itu adalah kita kasih aturan untuk alatnya. Nah, kalau kita lihat ini ada di option, jadi bisa memakai cara seperti ini. User service configure option, Swagger option. Nah, ini kita bisa tujuannya hanya menambahkan ke DI, jadi hanya configure saja. Nah, konfigurasi untuk Swagger UI adalah option and method created by default. Jadi saya sarankan ke teman-teman itu tidak perlu menghafalkan seluruhnya, jadi cukup dipahami konsep. Untuk dokumentasi itu ada semuanya di internet. Nah, kalau kita coba, kita refresh, saat kita expand, nah langsung bisa di-execute tanpa kita klik manual try it by default. Nah, cara yang lain, semisal Swagger UI itu butuh service lain, coba kita lihat dulu dari konfigurasinya apakah ada action yang menyediakan service provider. Sepertinya tidak ada. Nah, bisa dilakukan dengan cara yang sangat rapi. Di sini bisa kita tambahkan directory khusus untuk konfigurasi Swagger. Yang pertama, kita bisa memakai configure Swagger UI option. Nah, di sini kita harus implementasi configure. Nah, ini Swagger UI option, kita implementasi membernya. Nah, di sini option enable by default. Lalu ini kita hapus. Nah, kita taruh di atas ini, di bawah sini tidak masalah, karena ini adalah tempat kita menaruh ke rak. Dicari serapi-rapi mungkin. Jadi sebelum kita menaruh alat, mungkin secara logika adalah
memberi pengaturan untuk alat tersebut. Folder service di configure option dari Swagger option. Implementasinya adalah configure option seperti ini. Kalau kita jalankan, hasilnya sama saja seperti ini. Dia langsung enable check it out by default. Oke, seperti itu untuk konfigurasi Swagger UI maupun untuk konfigurasi Swaggernya. Nanti untuk lebih lanjutnya, konfigurasi Swagger generation ini contohnya itu menambah, di sini ada fitur authorize untuk menambah saat kita mengirim request ke server kita itu kita memerlukan mungkin parameter authorization ataupun query dan lain-lain, itu bisa memakai konfigurasi Swaggernya. Caranya sama saja, di Swagger bisa langsung kita tambahkan optionnya memakai action, memakai simbol lambda tadi, ataupun kalau kita bisa lihat di sini bisa memakai new Swagger option yang ribet tadi, atau juga dengan cara yang rapi seperti ini. Configure Swagger option. Nah, saya tahu Swagger option itu dari mana, ya dari Swagger option itu untuk Swagger Gain. Sini ada Swagger Gain option. Kalau yang Swagger Gain itu isinya adalah cuma row template, serial asosiasi 2, custom serializer. Ini biasanya jarang dipakai sih, karena ini sudah memakai defaultnya atau standar biasanya jarang diubah. Kalau serialis asosiasi itu ini karena sekarang Swagger itu sudah versi OpenAPI 3, jadi defaultnya adalah 3. Mungkin kalau teman-teman butuh untuk format versi 2 ini bisa diubah. Kalau tidak ada pengaturan ini, cukup, nggak usah diubah apa-apa sih. Nah, biasanya adalah di bagian generationnya yang diperlukan perubahan. Nah, di sini biasanya tempat kita menambahkan contoh authorization tadi. Sebagai contoh, tambahkan security definition. Name-nya adalah yang sederhana adalah peer. Defaultnya name leader skinnya peer. Nah, ini adalah default jika menambahkan JWT. Kita lihat perbedaannya setelah kita tambahkan pengaturan dari alatnya tadi untuk menggenerate spesifikasi EB. Dan ingat, sebenarnya teman-teman bisa langsung taruh di sini sih untuk yang Swagger Gain option ataupun Swagger UI tadi. Cuma
yang perlu diingat, kalau misal teman-teman membutuhkan servis lain, itu bisa memakai cara ini. Jadi misal nanti butuh dari upsetting system, mungkin pengaturan nama dari dokumentasi atau lain-lain, itu bisa memakai yang advanced ini. Di sini kita bisa mengambil service lain dari DI container. Caranya sangat gampang. Seperti ini. Misal kita butuh HTTP client, misal mungkin nanti butuh mengakses endpoint lain. Nah, ini bisa langsung mengambil service tersebut dari DI container. Kita coba lihat perbedaannya setelah kita tambahkan konfigurasi dari spek backend. Nah, muncul definisinya. Nah, ini ada banner API. Oke. Mungkin butuh semisal API kita itu adalah sebuah resource server, kita butuh alat untuk koneksi memakai client ID dan secret, bisa memakai seperti ini contohnya. Wow, misal biasanya OAuth 2 itu tetap hasilnya adalah akses token, bisa memakai header, lalu yang penting adalah default-nya. Kita pakai contohnya paling gampang adalah credential flow. Di sini ada token juga ya. Biasanya mungkin contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa memakai berbagai macam OpenID provider lah. Ini dummy saja untuk contoh. Untuk mengakses API kita itu bisa menggunakan dua cara. Kalau gini bacanya, bisa langsung taruh akses tokennya di sini, atau lewat OAuth client credential grant type atau client credential flow namanya, seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti bisa dibahas di video selanjutnya. Tidak terasa sudah setengah jam. Mari kita akhiri.